Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review sekaligus membandingkan apa sih perbedaannya antara gendongan Nana Maxima dan Nana Optima. Nah, ini pertama aku mau jelaskan dan sekaligus review Nana Maxima. Nah, jadi Nana Maxima ini merupakan gendongan jenis SSC yang adjustable. Nah, adjustable itu yang artinya dia bisa di-adjust body panelnya, yang bisa dipakai mulai usia newborn sampai usia 2 tahun. Nah, ini tampilan yang Nana Maxima. Ini yang aku punya Nana Maxima yang solid ya, yang warna navy. Kalau di sini tampilannya dia ada pouchnya, itu kantongnya itu di bagian waistband, nah, dan ada padding pahanya. Kalau untuk mengadjust untuk bagian bawah body panelnya ini, besar kecil body panelnya ini dia digeser aja ya Bun, main geser aja gini, nah, digeser. Cuman di sini dia tidak ada velcro-nya, jadi tidak bisa kita rekatkan. Nah, dia tanpa velcro, jadi tinggal geser aja. Nah, kalau Nana Maxima ini ukuran body panel terkecilnya itu sekitar 21 cm katanya sih, menurut keterangannya. Nanti kita ukur dengan meterannya. Nah, sekitar 21 cm, kecil sih, sangat cocok untuk newborn. Nah, kalau untuk lebarnya itu sekitar 32 cm katanya. Nanti kita ukur juga. Untuk ukuran tinggi body panelnya itu sekitar kalau nggak salah yang paling kecilnya itu, untuk keterangannya itu dari produsennya, tingginya itu sekitar 22 cm dan 22, sekitar 20 gitu, 20 cm. Nah, untuk tinggi maksimalnya itu 34 cm. Ini seperti SSC biasa juga ya, untuk mengatur tinggi body panelnya itu tinggal diserut aja gini. Kalau menurut aku sih, kalau untuk bayi yang newborn banget, kalau mau pakai SSC itu rekomen ini sih, karena kalau newborn banget itu kan masih merah, masih kecil. Nah, ini body panelnya tuh memang benar-benar kecil. Kalau ini udah diatur paling kecil ya, lihat aja. Nah, ini paling kecil, jadi dia imut banget gitu. Nah, lebih pas untuk yang bayi newborn banget, karena dia kecil banget. Segini ya, kecil. Nah, nanti aku ambilkan meteran ya, biar kita ukur sama-sama. Ya, ini aku udah ambil meteran, jadi kita buktikan ya. Kalau katanya itu lebar body panel Maxima itu minimalnya 22 cm. Jadi ini yang paling kecil ya, kita buat ini. Bener ya Bun? Bener-bener. Ini kan nanti kalau dipakaikan seperti ini ya, sekitar 21-22 cm. Jadi paling kecilnya itu 22 cm ya lebarnya. So, kalau maksimalnya itu ya 30. Di sini sih kalau di menurut meterannya ini sekitar 34-35 cm. Ya, jadi sesuai dengan keterangan dari produsennya. Nah, kalau untuk tinggi body panelnya, kalau ini yang paling kecil ya, udah kita setting paling kecil, paling pendek. Ini kalau tingginya berapa ya, kita ada record kurang lebih ya. Ini kalau tinggi body panelnya, kalau menurut keterangannya itu 20 cm. Nah, ya kalau sini 20 cm tapi lebih sedikit ya, jadi benar. Nah, jadi kalau yang paling tingginya
tingginya ini ya, nggak pada jelas sih sebenarnya ini. Kalau kurang-kurang sentimeter, 1 cm sekitar 35 ya. Tinggi body panelnya kalau menurut keterangan itu 34, tapi kok menurut aku ukur tadi 35, jadi betul sekitar segitu. Nah, jadi untuk Nana Maxima ini lebar body panel kecilnya itu sekitar 22 cm dan lebar paling kecilnya, dan lebar maksimalnya itu sekitar 32 cm. Nah, kalau untuk tinggi body panelnya, paling kecilnya itu tingginya itu 20 cm dan paling lebarnya itu sekitar 34 cm. Nah, secara sebenarnya Maxima ini adikannya Optima, dia sama fitur-fiturnya dengan si Optima, cuman beda ukuran dan bedanya itu di bagian sininya. Nah, kalau bagian sininya itu yang Optima itu ada velcro-nya, kalau yang ini tidak ada, jadi dia tinggal geser aja. Minusnya sih kadang kalau untuk yang sudah besar, bayi sudah besar, dia mau geser sendiri gitu. Kalau yang bayinya sudah mulai 2 tahun, mau 2 tahun itu kadang kalau agak bergeser sendiri karena tidak ada perekatnya begitu. Nah, sama-sama juga ada kantongnya di bagian sini. Nah, cuman beda ukuran aja sih. Nah, tapi kalau yang Optima itu dia di sininya ada kantong juga untuk menyimpan hoodie. Kalau ini tidak ada, dia sudah nyatu. Jadi hanya untuk ceklekan hoodie-nya aja. Jadi kantongnya hanya di bagian waistband. Ini kalau aku mau bandingkan sama si Optima. Nah, yang aku punya ini Optima yang kainnya bahan tenun. Nah, cuman aku nggak mau bandingkan bahan ya, karena jelas beda. Ini bahan tenun dan ini bahan katun ya. Yang ku bandingkan sini hanya fitur-fiturnya aja gitu, karena kan ada yang nanya apa sih perbedaan Maxima dan Optima. Sebenarnya perbedaannya itu hanya di ukuran aja dan bahan ya, tergantung harga juga. Ada juga Optima yang bahannya sama dengan Maxima, yang bahannya katun soft polyester. Nah, yaitu biasanya yang Optima yang bahan katun soft polyester itu yang bagian sini ada motif-motifnya itu. Nah, yang aku punya ini yang Optima bahannya tenun. Nah, kalau Optima ini klaimnya sih bisa dari newborn sampai usia 4 tahun. Tapi pernah aku coba sama si kakak anak aku yang paling besar, usia 4 tahun, itu sudah nggak mengcover. Dia sudah di ininya sudah di nggak pas di bawah lutut, dia sudah di paha gitu, jadi kakinya menggantung. Jadi kesimpulan aku kalau Optima ini memang klaimnya bisa 4 tahun, tapi dengan catatan memakai foot strap gitu. Foot strap atau footrest yang biasa diletakkan di sini untuk menyangga kaki si anak, biar kakinya tidak menggantung dan tetap membentuk MC. Kalau Maxima tadi di bagian sininya dia ada kantongnya kan. Nah, sama juga dengan halnya Optima. Optima juga di bagian sini ada kantongnya. Seperti ini. Kantongnya cukup besar ya, sama-sama punya kantong. Nah, kalau Optima di bagian sini juga ada kantong untuk menyimpan hoodie-nya. Jadi dia nih, iya, aku sukanya ini dalam banget ya kantongnya, bagian ini ya, yang di depan body panelnya ini, di sini. Sementara kalau yang Maxima itu tidak ada. Maxima dia jahitannya sudah nyatu, dia tidak ada kantongnya. Nah, jadi kantongnya tuh bagian sini aja di waistbandnya. Kalau Optima 2 di sini sama di sini. Nah, kalau Optima itu untuk mengatur body panelnya itu dia memakai velcro. Nah, seperti ini velcronya ya bunda. Nah, jadi ukuran terkecil tinggal geser ke sini. Nah, kalau udah ada velcro dia tidak mudah bergeser lagi gitu. Lain dengan halnya si Optima, si Maxima. Nah, kalau Maxima tadi tidak ada velcronya. Nah, jadi tinggal geser aja. Jadi gampang kadang kalau sikit menggeser sendiri gitu. Nah, kalau ini karena ada velcronya jadi dia lebih aman. Sama-sama ada padding paha ya, semua gendongan Nana, merek Nana itu sama memiliki padding pahanya, dan padding paha Nana itu cukup tebel menurut aku. Nah,
Ini yang paling kecilnya. Kalau klaimnya sih Optima ini lebar body panel yang paling kecilnya itu sekitar 21 cm. 21 ya. 21 cm. Jadi lebih cocok juga sih untuk newborn karena ini kecil banget ya kok diginikan. Ini yang paling kecil. Nah. Kecil banget. Nah. Kalau aku sarankan sih kalau gendongan SSC, kalau mau cari yang untuk newborn itu, kalau yang adjustable-nya sampai 3 tahun ke atas lebih baik yang bahan tenun. Karena kalau bayi newborn pakai bahan tenun itu dia lebih snug, lebih membentuk. Karena bahan tenun itu lebih lemes daripada bahan katun. Katunnya soft polyester ya. Kecuali kalau mau bahan katun itu pilih yang SSC yang hanya sampai 2 tahun saja, 0 sampai 2 tahun seperti Maxima ini. Tuh, nih, tadi yang paling kecilnya ya sekitar 21 cm. Kalau untuk tinggi body panelnya yang paling kecil sama sih, kalau SSC semua tuh adjust body panel atasnya juga gini ya, ada strapnya gini. Ini hoodie-nya bisa dilepas ya, aku lepas dulu. Sama dengan Maxima tadi. Maxima tadi juga bagian hoodie-nya bisa dilepas pasang. Nah, jadi seperti ini. Kalau tinggi body panelnya ini menurut aku sih lebih tinggi Maxima ya. Tinggi Optima. Optima ini kalau klaimnya itu tinggi body panelnya itu sekitar 33, paling kecilnya 33 cm. Sementara tadi Maxima tadi tingginya itu sekitar 21 cm ya, nggak salah. Nah, ini 30, jadi lebih tinggi. Tapi kalau untuk ukuran pahanya ini dia sama lebarnya, tapi kalau tingginya lebih tinggi body panelnya si Optima yang paling kecilnya. Nanti akan aku jelaskan di keterangannya ya. Seperti ini yang paling kecil. Kalau yang paling besarnya itu tinggi body panelnya sekitar 44 cm. Nah, ini 44 cm tinggi body panelnya. Nah, kalau untuk lebarnya, lebar body panelnya yang paling lebarnya maksimalnya itu katanya sih sekitar 50 cm. Cuman aku kurang yakin ya kalau benar 50 cm, soalnya di anak aku yang 4 tahun aja sudah menggantung gitu kok, dibandingkan Ultimo yang katanya 44 cm lebar, paling lebar body panelnya, tapi yang lebih coveran Ultimo. Nah, sementara Optima ini katanya klaimnya lebar body panelnya 50 cm, tapi di anak aku yang usia 4 tahun itu pakai sudah menggantung gitu. Mungkin kita ukur aja ya pakai meteran. Ini yang paling lebar bawahnya. Ternyata nggak sesuai klaimnya ya, katanya kalau Optima ini paling lebar bawah body panelnya itu 50 cm, tapi ini aku ukur nih yang paling bawah kali ya, aku ukur sini 45 cm, nampak. Nah, tapi aku ukur sini 45 cm. Nah, mungkin karena cutting si Optima ini gini ya. Nah, nampak kan cutting bawahnya itu dia melengkung gini. Nah, jadi kalau untuk bayi yang usia anak yang usia 3 tahun ke atas itu kan otomatis kan letak pahanya bukan di sini lagi ya, di sini. Jadi dia menggantung. Sementara kita ukur yang di bagian bawahnya ini aja 45 cm. Gitu. Jadi menurut aku sih nggak sesuai sama yang keterangannya ya. Katanya lebarnya itu 50 cm, padahal ternyata 45. Itu pun yang bagian bawah sini. Kalau misalnya untuk yang bayi misalnya kalau untuk yang anak 3 tahun ke atas kan otomatis kan dia pahanya lebih besar, jadi udah di bagian sini yang tertahan. Nah, berarti kan kita ngukur di sini, makanya tuh waktu pas dicoba ke anakku yang 4 tahun itu kakinya menggantung gitu. Jadi kalau untuk hoodie-nya Maxima sama Optima sih sama aja sih bentuknya, cuma beda bahan ya, karena kan aku nggak mau bandingin bahan karena ini memang bahannya memang beda. Nah, kalau untuk ukuran aja ya aku bandingkan, sama aja sih ukurannya. Nah,
dia pengaitnya seperti ini ya. Kalau Optima dan Maxima dia pengaitnya seperti ini nih. Nah, jadi nanti tinggal kalau apa tinggal cantolin gini dia. Itu aja, tidak pakai ceklekan gitu. Nah, kalau untuk waistband sendiri ya, Optima sama Maxima ini waistbandnya beda karena memang size masa pakainya juga beda ya. Kalau Optima kan sampai toddler, sampai 3 tahun ke atas ya. Nah, jadi waistband ini dia lebih tebal dan lebih kokoh. Nah, menurut aku sih kenapa lebih tebal dan lebih kokoh, karena juga dia mendukung untuk pakai footrest, karena kan pilihnya bisa sampai 4 tahun. Nah, dengan catatan itu sebenarnya memakai footrest. Nah, jadi footrest itu nanti dimasukkan ke sini untuk penjaga kakinya. Jadi memang kalau segala gendongan yang memakai footrest itu memang waistbandnya itu harus kokoh dan tebal. Nah, sementara kalau Maxima itu juga kokoh, cuman dia lebih tebal si Optima dibanding waistbandnya si Maxima. Kalau untuk lingkar pinggang sendiri sih, kalau Optima ini lingkar pinggang terkecilnya 60 cm sampai lingkar pinggang terkecilnya itu 60 cm sampai 130 cm. Nah, jadi kalau misalnya buat penggendong yang lingkar pinggang 60 cm mesti rekomen pakai Optima sampai 130 cm. Nah, kalau Maxima ini dia lebih kecil lagi. Kalau lingkar pinggang paling kecilnya itu bisa dipakai untuk lingkar pinggang penggendong 58 cm sampai dengan 130 cm. Jadi kalau bayi pula. Jadi kalau misalnya penggendongnya yang mungil, lingkar pinggangnya 58 cm, mesti rekomen pakai yang Maxima. Sekarang tergantung pilihannya ke Bunda. Sampai usia berapa kebutuhan menggendongnya, apakah sampai usia 3 tahun atau hanya sampai usia 2 tahun. Jika membutuhkan gendongan SSC yang dari 0 bulan, dari newborn sampai usia 2 tahun, Nana Maxima ini sudah cukup rekomen. Tapi kalau untuk yang membutuhkan gendongan dari newborn sampai usia 3 tahun, aku sarankan sih Optima, karena usia pakainya masih lebih lama daripada si Maxima. Jadi sebenarnya intinya perbandingan antara Optima dan Maxima itu, perbandingannya itu hanya di ukuran saja. Makanya dibilang kalau Maxima ini sebenarnya adiknya si Optima. Kalau Optima kan bisa sampai 3 tahun ke lebih ya, kalau Maxima hanya sampai 2 tahun. Jadi beda di ukuran dan beda di bagian sini aja sih kantongnya. Kalau tadi Optima kan di bagian waistband juga ada kantong, kalau di Maxima enggak, cuma di bagian sininya aja ada kantongnya. Tuh, jadi beda ukuran ya Bunda. Nah, untuk harga sendiri kalau Maxima ini harganya udah 399.000 ya. Karena waktu awal-awal launching Maxima masih harga promo launching itu 325.000. Nah, sekarang sudah normal jadi 399.000. Nah, kalau Maxima 399.000 itu udah dapet gendongan, laundry net, tote bag, sama manual book, sama kartu garansi, hanya itu. Jadi dia tidak include sama tetting pad. Jadi tetting pad nanti kita beli terpisah. Jadi nah, kalau Optima ini, kalau aku karena aku ngambil series yang tenun, jadi series tenun ini harganya 550.000 itu hanya mendapatkan gendongan dan tote bag aja, tote bag kayak gini. Nah, hanya dapat itu kan. Nah, tapi kalau kita ngambil Optima yang bahan katun polyester itu, kita kalau nggak salah mendapatkan gendongan, tote bag, tetting pad. Nah, itu harganya 550.000 juga, cuman bedanya kalau itu mendapatkan tetting pad, kalau yang tenunnya nggak dapatkan tetting pad. Bisa dapatkan tetting pad, cuman harganya 650.000. Dia kalau banding segitu ya, kalau nggak salah. Nanti bisa cek aja ke sellernya, atau nanti biar aku kasih tahu keterangannya ya di setelah postingan ini. Oke Bunda, terima kasih sudah mendengarkan review dari saya. Dan sekarang kembali lagi kepada Bunda, mau pilih mana, Nana Optima apa Nana Maxima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.